penjelasan saya. Oke, saya share screen lagi. Jadi tadi saya udah ulas tentang bahwa kemarin kita belajar energi potensial dan potensial listrik. Kemudian energi potensial itu penjelasannya adalah energi yang tersimpan. Ya, energi yang tersimpan itu artinya energi yang belum terpakai, ya. Seperti di HP saya tuh energinya tersimpan di dalam baterai. Pagi ini masih 93%. Nah, nanti kalau saya pakai HP ini terus-menerus sampai siang untuk telepon, untuk melihat aplikasi, browsing internet, dan lain-lain, maka siang nanti tinggal 60%. Saya pakai terus sampai sore, tinggal 30 atau 40%. Jadi energi yang tersimpan itu secara perlahan berubah menjadi bentuk lain, ya, terpakai. Nah, muatan juga sama, ya. Pada kasus muatan itu kan pernah saya ceritakan waktu kita mendefinisikan energi potensial adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan dari tempat yang jauh ke tempat tertentu, Q. Nah, misalnya tempat tertentunya itu adalah di sini nih. Muatan Q ini memiliki energi potensial ini. K, Q, Q kecil per R. Ini energi potensialnya. Jadi dia punya satuan energi Joule. Nah, lalu ini misalnya muatan positif. Lalu kalau dia bergerak, ya, bergerak terus, maka energinya berubah menjadi energi kinetik. Nah, karena dia ditolak, dia bergerak ke sana, energinya berubah menjadi energi kinetik, ya. Berubah energinya menjadi energi kinetik. Jadi dari energi potensial yang tersimpan, yang tadi baterai tadi, full charge, menjadi berkurang pelan-pelan, ya. Berubah menjadi gerak. Nah, energi kinetik itu ada gerak, jadi setengah mv kuadrat. Nah, ilustrasinya begitu. Oke, saya kasih ilustrasi yang agak lain dikit. Nah, ini ya. Ini ada plat. Ya. Ada plat 2, kemudian kita kasih beda potensial, ya, beda potensialnya V. Di sini panjang itu positif, pendek negatif. Nah, yang panjang itu adalah menginduksi di sini jadi positif, ya, yang di sebelah sini menjadi negatif. Nah, kemudian di antara plat ini diisi bahan isolator. Isolator itu bisa udara, bisa kertas, ya, dan lain-lain. Nah, bahan isolator itu tidak menghantarkan listrik. Bedanya dengan konduktor. Nah, ini platnya itu konduktor. Platnya itu konduktor. Ya, platnya itu konduktor. Nah, ini saya izinkan kalian untuk coret-coret di sini di layarnya. Boleh nanti kalau mau nanya bisa sambil coret-coret layarnya. Nah, platnya konduktor. Bedanya apa bahan konduktor dan bahan isolator? Saya jelaskan. Ini bahan konduktor, yang ini bahan isolator. Nah, untuk bahan isolator itu distribusi muatannya merata. Ya, distribusi muatannya merata. Jadi dia netral. Ya, distribusi muatannya merata. Sementara bahan konduktor itu isinya adalah atom yang dikelilingi oleh elektron bebas. Elektron bebasnya saya kasih warna misalnya kuning. Ini elektron bebasnya. Ini atomnya, ini atom, ini atom, ini atom, ini atom. Ini elektron bebas. Ada banyak elektron bebas. Satu atom bisa punya 2 atau 3 atau 1 atau 4 elektron bebas. Ada banyak elektron bebas. Nah, elektron bebas yang banyak itu disebut sebagai elektron clouds, awan elektron. Ya, awan elektron. Nah, awan elektron. Nah, elektron itu bergerombol. Elektronnya bergerombol. Nah, kalau dikasih medan listrik, ya, jika diberi medan listrik, maka elektron yang bergerombol ini akan bergerak. Misalnya kalau kita kasih medan ke sana, ya, medannya ke sana, maka elektronnya bergerak kemana? Elektron itu muatan negatif, ya. Arah medan sama arah gerak elektron berlawanan. Kalau dikasih medan ke kanan, maka elektronnya akan bergerak ke kiri. Nah, rame-rame dia bergerak. Geruduk-geruduk gitu loh. Geruduk-geruduk kayak kamu ya digiring.
masuk ke sekolah misalnya, atau lagi di sekolah digiring ke lapangan. Nah, itu geruduk-geruduk rame-rame. Nah, itu ya, elektronnya bergerak bersama-sama. Nah, elektron yang bergerak dalam jumlah banyak itulah yang membuat adanya arus listrik. Jadi, konduktor itu bisa mengalirkan arus listrik. Nah, sementara isolator, kalau dia dikasih medan listrik, ya, maka isolator itu akan terpolarisasi. Ini muatan di dalamnya itu akan terpolarisasi. Gimana polarisasinya? Yang positif kumpul. Kalau kita kasih medan ke sana misalnya. Sorry, kita kasih medan ke sana, ya. Medan ke sana. Ini berarti dari positif, ini negatif ya. Medan kan keluar dari positif masuk ke negatif. Nah, berarti sebelah kiri jadi positif, apa namanya? Kayak gini nih. Di sini positif, maka di sebelah sininya adalah bukan bukan positif nih, maaf. Nah, medannya adalah di sini jadi ini Negatif. positif ya negatif ya, jadi negatif, 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 negatif. Yang sebelah kanan yang negatif keisi jadi positif. Nah, positif, 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 positif. Karena positif ditolak sama positif sehingga dia menjauh positifnya. Yang negatif ditolak sama negatif sehingga menjauh. Nah, ini yang disebut sebagai polarisasi. Polarisasi. Jadi bahan isolator kalau dikasih medan mengalami polarisasi, ya. Nah, jadi di sini di apa namanya? Di tengah-tengah plat ini ya yang berisi bahan isolator seolah-olah seolah-olah di sini ada kumpulan muatan. Nah, kumpulan muatan. Nah, itulah yang disebut sebagai seolah-olah nih alat ini menjadi penampung muatan. Penampung muatan atau kata lain dari penampung adalah penyimpan muatan. Penyimpan muatan. Jadi kita bisa simpan muatan dengan cara dua plat konduktor dikasih beda potensial, kemudian di antaranya dikasih isolator. Nah, ini lama-lama polarisasinya menjadi full. Kan pertama dicas, pertama dihubungkan dengan baterai atau beda potensial, sebagian terpolarisasi. Lama-lama semua muatannya terpolarisasi. Nah, ketika semua sudah terpolarisasi, dia disebut sebagai fully charged. Ya, sudah terisi penuh, ya, atau 100%. Ya, gitu. Nah, kalau belum ya belum, gitu loh. Nah, jadi alat ini selanjutnya kita sebut sebagai kapasitor. Kapasitor, ya. Alat ini selanjutnya kita sebut sebagai kapasitor, yaitu alat untuk menyimpan muatan, alat untuk atau komponen untuk menyimpan muatan. Gitu. Paham nggak? Coba boleh tanya dulu, Willy. Tanya dulu, monggo. Ya, kita diskusi santai aja ya, masih banyak waktu. Prof. John? Jadi nggak jauh beda sama baterai ya Pak. Iya, Cuma betul sekali. Nggak jauh beda sama isolator, baterai. Benar sekali. Kamu kesimpulannya tepat sekali. Bagus. tapi isolatornya dia bisa apa menyimpan apa tadi muatan ya Pak. Iya, betul. Bedanya. Sama kayak baterai. Cuma kalau baterai itu biasanya kita nyimpan muatannya bisa banyak ya. Kan kemarin saya tayangin video lithium ion ya, ingat nggak? Iya Pak. Nah, lithium ion kan sebenarnya siklus. Kita pindah-pindahin muatan doang kan, muatan dipindahin ke kanan. Terus nanti otomatis dia kalau kita pakai dia bergerak ke kiri, baru kalau ketika dia bergerak ke kiri terjadi arus, ya. Nah, bisa nyalain komponen listrik, kalau elektronik, gitu begitu ya semuanya udah habis dari kanan udah bergerak ke kiri semua, kita pindahin lagi pakai baterai, cas, kita cas ya, pakai listrik kita pindahin lagi yang ke muatan itu pindahin lagi ke kanan. Kayak yang namanya apa kemarin tuh grafit ya, grafit ingat nggak? Grafit atau kalau mau ditingkatkan kapasitasnya pakai silikon katanya, tapi belum ya masih riset ya. Nah, dipindahin ke kanan kalau mau dipakai, dicas dulu. Setelah semuanya pindah ke kanan, berarti dia fully charge. Kalau baru sebagian terpindahkan. Nah, kalau mau pakai tinggal hubungkan baterai tadi ke komponen. Maka yang di kanan itu muatan bergerak ke kiri. Nah, karena ada gerak muatan, maka mengalirlah arus listrik begitu.
Tetapi kalau baterai dia punya penyimpanan yang sangat besar ya, dia bisa lama. Kalau kapasitor dia nggak lama, dia nggak selama baterai. Kalau baterai mungkin bisa dipakai cukup lama kan ya baterai ya? Iya Kan Pak, bisa ada ya. berjam. Kalau Berjam-jam. kapasitor nyimpen listriknya nggak terlalu lama itu apa karena nanti kalau nggak digunain itu si yang udah terpolarisasinya ini bakal balik lagi, nyatu lagi. Nah, kapasitor kenapa nggak bisa lama? Karena kan bahannya dia kok emang cara kerjanya agak berbeda sedikit ya. Nah, kalau yang di sini adalah seperti ini aja, muatan kan nggak banyak juga, muatan di dalam bahan isolatornya nggak banyak gitu, dikit. Ukurannya juga menentukan. Nah, biasanya kapasitor dibuat kecil-kecil, terus bahan yang bisa menampung yang muatan juga nggak banyak gitu. Kalau tadi baterai kan bisa disusun secara array, terus juga bahannya berkembang terus, ya. Bahan yang baterai yang dicas ya, sorry. Persamaannya antara kapasitor dan baterai adalah kita harus perhatikan bahwa yang diperbandingkan adalah baterai yang bisa dicas, yaitu yang lithium ion atau nikel kadmium ya. Sementara dulu kan ada baterai yang nggak bisa dicas ya. Nah, itu agak lain lagi ya. Konsepnya lain lagi. Paham nggak? Iya Pak. Sekali pakai udah selesai, habis dia gitu. Ya memang kemampuan menyimpannya nggak terlalu besar. Nah, satuan penyimpanannya juga berbeda. Kalau kapasitor ukuran penyimpanannya adalah farad ya. Satuan penyimpanannya namanya farad. Satuan kapasitasnya namanya farad. Nanti saya tuliskan di slide berikutnya. Ini saya copy dulu, saya bagi ke grup ya. Saya bagi ke grup. Oke. Boleh ada nanya dulu, boleh sambil nunggu. Boleh kalau ada yang mau nanya. Saya pernah lihat itu Pak, Hah? orang pakai kapasitor gitu kan, Hah? buat kayak ngemuter dinamo gitu. Iya betul. Itu cuma buat berapa detik doang Pak. Iya betul. Tapi dia itu tenaganya lebih kayak cepet gitu Pak. Kenceng ya? Iya, berarti Ya dia betul. langsung ngebuka semuanya dari yang udah dicas itu Pak, yang di tengah di isolator itu. Langsung Ya. dia buang cepet. Ya. Apa gimana? Kenapa bisa begitu? Jadi kapasitor itu mirip kayak ember. Nah, ini udah full hadir nih 35 nih. Yang tadi belum saya absen siapa? Tolong sebutin. Maaf ya, saya sambil absen ya. Andre udah ada ya belum? Andre? Marcel? Marcel mana? Najwa? Udah ya, Najwa ya. Jadi ada Najwa. Ratu udah ya deh. Ratu Amanah Azalea. Ya, cuma satu yang belum ada. Mudah-mudahan segera bergabung. Ya, tadi gimana Willy? Iya Pak, itu dia kayaknya lebih cepat daripada baterai kan bertahap. Betul. Keluarnya bertahap, kalau dia langsung cepat. Ya, Biasa. Willy, saya mau jawab pertanyaan kamu. Tapi saya ajak kamu nonton ini, nanti kamu bisa menyimpulkan jawabannya. Kalau belum tahu juga kita diskusikan ya. Saya share ya sebentar ya. Saya share Willy ya. Untuk menjawab pertanyaan kamu, saya perlihatkan video ini. Saya share screen. Udah kelihatan? Udah belum, Will? Ya Pak. Udah. Sudah Pak. A capacitor is similar to a battery in that both store electrical energy. But a capacitor is a much simpler device that can't produce new electrons. It only stores them. However, capacitors can do things a battery can't, as we'll show here. For the purposes of this animation, we'll focus on different parts of the current propagating through the wires at different times.
When we close the switch, electricity immediately runs throughout the circuit. Although the convention is to think of electrical current as moving from positive to negative, electrons actually move from negative to positive, as we represent here with yellow particles. As you can see, the battery is not much good at powering this motor to lift this weight, because it discharges gradually, much more slowly than would a capacitor with the same charge. Here we'll learn why a capacitor is much better suited to such a task than a battery. Like a battery, a capacitor has two terminals, positive and negative. Inside the capacitor, the terminals connect to two metal plates separated by an insulator that keeps the plates from touching each other and allows them to hold opposite charges, maintaining an electric field. Capacitors can be useful for storing and quickly discharging electricity, so you can power, for example, an electric motor as we'll show here. First, we need to charge a capacitor. By closing the switch, we create a circuit that includes both the capacitor and the battery. Electrons flow from the battery to the capacitor, where they are stored. Here, a yellow glow represents the increasing charge held by the plate. For every electron gained by that negative plate, an electron is lost by the positive plate, maintaining the capacitor in equilibrium. Here, the red glow represents the positive charge held by the plate that increases with each parting electron. The capacitor continues to charge until it attains the voltage of the battery charging it. Now that the capacitor is fully charged, let's put all that stored energy to use. By connecting it to a new circuit, we can power a small motor. This electrical current powers the pulley to lift the weight until the charge dissipates. The electrons on the capacitor's negative terminal are drawn to its positive terminal. They rush along the path that leads there, straight through the motor. Let's watch this again. Even though the battery and the capacitor attempted this task with the same amount of charge, only the capacitor successfully powers the motor lifting the weight, because it discharges much more quickly. This feature makes capacitors useful for powering things that need a quick surge of energy, such as flash bulbs and cameras, and starter motors and audio amplifiers in your car. Oke, gimana? Kejawab nggak pertanyaan kamu? Kejawab, Pak. Apa coba? Tadi dia itu dari bedanya sama si baterai itu, kalau si baterai itu dia ngeluarinnya perlahan. Tapi kalau yang si kapasitornya itu dia itu nggak kayak baterai itu bisa menghasilkan elektron sendiri. Kalau dia cuma bisa store elektron atau nyimpen, dan itu aja terbatas. Ya. Tapi dia itu keuntungannya itu dia bisa keuntungannya adalah dia bisa ngeluarin muatannya itu lebih cepat daripada baterai. Iya, betul. Ya, bagus sekali Willy. Oke. Jadi kamu lihat kan pertama kali kita pakai baterai, tetapi baterai itu tidak mampu mengangkat beban kan? Beban, iya. Bisa memutar motor, tapi motor itu tidak mampu mengangkat beban. Paham ya? Tenaganya kurang. Nah, sekarang saklarnya dipindahkan ke kapasitor. Dari baterai itu arusnya akhirnya mengisi kapasitor ya, dengan cara seperti tadi saya jelaskan. Dikasih beda potensial, plat positif dan plat negatif, terus akhirnya memerangkap atau membuat polarisasi di dalam internal isolatornya kan ya. Nah, itulah yang muatannya tersimpan. Lalu dari situ lama-lama terus di-maintain baterainya sampai semuanya full terpolarisasi. Dikatakan dia fully charged ya. Udah penuh tuh kapasitasnya. Nah, setelah itu diputus hubungan dengan baterai, kemudian kapasitor dihubungkan langsung ke motor, ya enggak? Nah, sekarang elektron itu bisa mengalir sangat deras dari kapasitor ke motor. Ya, tidak pelan lagi seperti dari baterai tadi kan, ditumpuk dulu kayak baterai itu ibarat keran ya. Keran dibuka, ngisi ember.
Nah, setelah ember penuh, sekarang ember itu dipakai sekaligus buat mengguyur kotoran. Ya, sehingga kotorannya bisa pergi. Kalau pakai keran saja nggak bisa pergi kotoran itu. Ya, sama juga dengan arus listrik tadi. Setelah dia tertampung semua di dalam kapasitor, itu dikeluarkan sekaligus. Ya, dalam waktu yang sangat singkat, maka akhirnya tenaganya sangat besar dan motornya berputar dan akhirnya mampu mengangkat beban. Ya kan? Paham ya? Iya, Pak. Pilih sama kayak yang kamu lihat atau kamu pernah lihat orang menggunakan kapasitor buat memutar motor listrik sehingga cepat putarannya. Nah, itu juga yang ada di dalam kipas angin. Kalau di rumah kamu, kipas anginnya pernah nggak terasa melemah gitu. Jadi begitu dinyalain dia nggak muter dulu lama, lama sekian menit baru mulai berputar. Paham ya? Iya, Pernah ngalamin ya? pernah. Kalau kipas angin baru mah biasanya langsung jos, begitu nyalain langsung muter. Lama-lama kipas angin itu saya nggak tahu kok umurnya pendek ya, kadang-kadang 6 bulan aja udah bagus ya. 6 bulan terus lama-lama jadi pelan gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kamu pergi ke servis, bisa juga karena motornya atau kebakar. Kalau motornya kebakar biasanya nggak nyala. Kalau pelan lemah saja putarannya biasanya terkait dengan kapasitor. Begitu diganti kapasitornya maka dia bisa jalan lagi. Jadi untuk putaran pertama butuh tenaga besar. Putaran selanjutnya sih normal ya. Jadi untuk putaran pertama dia dibantu oleh dorongan kapasitor. Paham ya? Kapasitor juga kamu temukan nantinya ada di dalam mesin air, pompa. Di pompa itu ada kapasitor juga. Karena di pompa itu ada motor juga untuk muter ya, untuk bikin tekanan. Nah, kalau pompanya lemah atau nggak kuat, mati atau kurang lah ya, nggak mampu menghisap, nah itu bisa biasanya kadang-kadang kalau kita servis perlu ganti kapasitor. Di AC juga ada kapasitor. Di AC ini, nah, sono AC ada AC, itu ada kapasitor di dalam. Ya, tujuannya apa? Untuk bisa memberikan tenaga besar. Kalau cuma pakai listrik saja nggak mampu mutar, tapi dengan bantuan kapasitor dia bisa muter dengan kuat. Nah, juga di HP kalau dulu ada kamera. Kalau dulu ada kamera ya, di HP itu ada namanya flash. Flash itu lampu yang sangat terang sekali. Dia butuh arus yang sangat besar. Nah, untuk bisa menyalakan lampu flash, biasanya arus yang dari baterai itu nggak bisa langsung ke lampu. Kalau langsung ke lampu, ya nyalanya kayak nyala LED biasa, kecil. Nah, supaya sangat terang, maka dia ditampung dulu di kapasitor, setelah itu baru dilepaskan. Dia akan flash, cepat, jebret, mati lagi, habis. Dan dia mengambil energi baterai cukup besar. Maka yang kalau kita pakai kamera, tenaga baterai itu akan cepat habis ketika kita pakai lampu flash. Ya. Juga bisa kamu temukan lagi di mana, coba, selain yang tadi saya sebutkan. Boleh. Mana lagi? Dia hafal? Tadi mau ngomong, saya tunggu. Ya, mesin cuci, kulkas. Mesin cuci. Iya. Ya, betul, mesin cuci juga. Mesin cuci juga ada kapasitor. Sama, karena pakai motor juga ya. Ada lagi, di mana lagi coba? Tadi saya juga baru dengar Pak yang di video Pak, yang buat starter awal mesin. Betul, starter. Saya kan taunya cuma ada alternator, dia ngecas. Berarti tapi masuk akal soalnya kalau baru nyalain mobil itu dia langsung cepet muternya. Ya, karena butuh nyalain mobil kan namanya mesti pakai teknik combustion sih, apa namanya, pembakaran ya. Jadi pembakaran itu butuh spark. Spark itu apa? Yang kita pernah pelajari di awal, bunga api listrik ya, loncatan bunga api listrik ya. Kalau ada beda potensial tinggi, lalu ada spark ya kan? Ingat yang percobaannya siapa? Siapa yang pakai layang-layang? Iya, Benjamin Franklin. Nah, ya ada spark kayak kilat. Nah, untuk membuat kilat itu butuh beda potensial besar, butuh loncatan arus yang sangat besar. Nah, untuk bisa menimbulkan itu, maka muatannya harus ditampung dulu di dalam kapasitor. Lalu setelah itu kita lepaskan sekaligus. Nah, itu bisa membuat terjadinya spark. Jadi untuk membuat spark butuh kapasitor. Nah, maka buat pengapian motor, ya, mobil, korek api listrik, ya, kompor dan sebagainya itu pakai kapasitor juga. Keren ya, ada banyak aplikasi dari kapasitor ya. Gitu. Udah pernah lihat belum bentuk kapasitor? Udah Pak. Udah ya. Pernah pakai? Dulu pernah dapat pelajaran elektronik? Belum Pak. Belum ya. Oke. Nah, ini gini ya.
Tadi yang tadi saya gambar di sini, ya kan tadi 2 plat ya. Kapasitor itu terbuat dari 2 plat dan satu tengah-tengahnya isolator. Kemudian kalau dia mau dibentuk menjadi kapasitor yang komersial, itu digulung itu platnya itu dibengkokin gini ya. Dibengkokin kayak gini. Yang ini juga sama, yang sebelah sini plat yang satunya lagi dibengkokin juga. Nah, gitu ya. Terus di tengahnya dikasih bahan gulungan isolator. Gulung ya isolator. Kemudian dikasih konektor, ini positif, ini negatif. Lalu jadinya dia kayak gini. Nah, kayak petasan ya. Nah, ya, kayak gitu ya. Paham ya? Nah, Iya, Pak. Paham, Pak. kapasitas ini kapasitor ya, kapasitor. Kapasitor itu punya ukuran, ukurannya disebut dengan kapasitansi. Kapasitansi adalah daya tampung kapasitor ya. Satuannya farad, ukuran daya tampung kapasitor. Nah, kapasitansi itu dinotasikan dengan C ya. Waalaikumsalam. Nah, C itu adalah rasio atau perbandingan muatan per tegangan. Jadi kapasitansi itu adalah rasio perbandingan Q dan V. Artinya, kalau tegangannya kita berikan besar, maka muatan yang disimpan juga besar. Gitu, paham ya? Kalau tegangan yang kita berikan kecil, muatan yang bisa disimpan kecil. Kenapa? Logikanya di mana? Nah, coba bisa ada yang menjelaskan ya logikanya di mana? Kalau tegangannya kita kasih besar, muatannya disimpan bisa besar. Kalau tegangannya diberikan kecil, maka muatannya disimpan juga kecil. Gitu. Logikanya di mana? Soalnya kayak gini bukan Pak? Kan kapasitor tuh tadi Bapak bilang tempat penampungan sementara ya. Jadi tempat penampungan sementara itu tergantung dari besar kecil tegangan yang dikasih dari aki. Jadi kalau misalnya kecil ya udah berarti nampungnya cuma kecil, tapi kalau misalnya besar ya nampungnya bisa besar. Betul. Bisa nampung sesuai maks tampungannya di kapasitor itu. Jadi contohnya kayak 100 berapa gitu Pak. Iya, benar sekali Wahyu. Jadi kapasitas kapasitor tergantung dari baterainya, dari tegangannya yang diberikan. Nah, kalau dikasihnya kecil, dia nyimpannya kecil. Kan gini, tadi saya jelaskan bahwa di tengah antara 2 plat ini adalah isolator ya, Yu ya. Ya nggak Yu? Ya, Razan. Nah, iya, kemudian tegangan itu diberikan di antara 2 plat ini, ya kan Wahyu? Di antara 2 plat. Kalau tegangannya besar, berarti beda medan listriknya besar juga. Tegangannya besar, medan listriknya besar. Makin besar tegangan, medan listriknya makin besar. Kemudian akibat medannya besar, maka dia mampu melakukan polarisasi. Ya, polarisasi makin kuat. Gitu ya, paham ya? Polarisasinya makin kuat. Tuh, dia jadi terpolarisasi semakin kuat. Kalau tegangannya kecil, yang terpolarisasi nggak banyak gitu. Ditambah tegangannya, makin banyak lagi yang terpolarisasi. Ditambah lagi tegangannya, semakin banyak lagi terpolarisasi. Paham ya? Paham nggak logikanya ke situ? Paham, Pak. Tetapi ada batasnya loh tegangan. Nggak boleh juga mentang-mentang digedein tegangan, bisa menyimpan banyak. Bisa meledak kita paksain tegangan digedein banget gitu. Akibatnya nih alatnya jebol ya, rusak, breakdown namanya. Ya, nggak bisa dipakai kalau udah breakdown udah rusak. Gitu ya, paham ya? Meledak Pak, ituan kapasitas. Nah, kenapa? Pernah lihat kapasitor meledak Pak? Iya, pernah. Ya, itu yang menyebabkan kebakaran tuh terjadinya diantaranya adalah meledaknya kapasitor. Pemicu terjadinya kebakaran adalah karena ledakan kapasitor di AC, di mobil kan pernah ada juga yang kebakar kan? Ya? Iya Pak. Mobil kebakar. Terus di mana lagi? Kipas angin, di mesin air, ya. Nah, makanya berhati-hati ya untuk bahan ini.
AC juga nggak boleh dinyalain panteng kelamaan. Misalnya kamu dari pagi 24 jam terus-menerus atau bahkan 2 hari mau pergi tuh lupa matiin AC. Akibatnya kapasitornya panas. Panas, jebol. Nah, ketika jebol, kebakar itu. Ketika dia meledak, apa namanya yang tadi saya bilang jebol ini, melewati batas ambang maksimum dia, keluar api dia, ya terbakar. Bahan isolatornya kebakar karena saking panasnya. Nah, kebakar itu akhirnya bisa merembet kemana-mana. Jadi kalau mau sebelum bepergian harus periksa dulu, cek rumah AC mati, semuanya mati gitu. Tapi yang teknologi baru biasanya udah dilengkapi AC-nya tuh kalau dia nggak diapa-apain selama sekian jam dia akan otomatis mati ya. Ada ya teknologi begitu ya? Ya ada, Pak. TV juga sama. Gitu. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Paham ya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke kapasitor tadi. Kita kembali kepada kapasitor tadi yang tadi pelat tadi yang saya sebutkan sebagai pelat. Kayak gini. Pelat, berarti beda potensial V. V ini jarak antara dua pelatnya adalah D. Jarak dua pelatnya D. Kemudian ini pelatnya tuh punya luas pelatnya itu A. Nah, kita udah belajar bahwa kita udah belajar bahwa E medan listrik itu adalah potensial listrik per D, ya. Medan listrik medan listrik adalah potensial listrik dibagi D. Gitu, sehingga kalau kita mau gantikan V ini dengan E, maka jadinya apa? E kali D sama dengan V, ya. Lalu lihat lagi hukum Gauss. Ingat nggak hukum Gauss? Flux listrik. Sigma E dikali A sama dengan Q per epsilon. Epsilon itu adalah koefisien bahan dielektrik. Epsilon itu koefisien bahan dielektrik. Nah, epsilon itu koefisien bahan dielektrik. Nah, lalu kita bisa masukkan ke sini persamaannya bahwa E-nya kita ganti dengan apa nih? Kalau dari sini E-nya ganti jadi apa? E-nya jadi Q epsilon dikali A, ya. E-nya ganti jadi Q, ya dari sini Q per epsilon dikali A dikali D sama dengan V, ya. Nah, kita dapat V ini, masukkan V ke persamaan ini. Maka jadi C sama dengan Q dibagi Q per epsilon dikali A dikali D. Nah, yang sama dicoret. Mana yang sama dicoret? Yang sama dicoret. Q-nya sama ya? Sama coret. Nah, itu pindah ruas, naik ke atas. Epsilon A per D. Nah, udah dapat nih. Inilah kapasitas kapasitor. C epsilon A per D, di mana epsilon adalah permitivitas. Ini adalah permitivitas. Permitivitas itu adalah kemampuan medium menghantarkan medan listrik. Kemampuan medium untuk meneruskan medan listrik. Oke? Nah, jadilah kita dapat rumus kapasitor. Saya tulis ulang, C sama dengan epsilon A per D. Kalau dia isinya udara, kalau isolatornya udara, maka dia menjadi C sama dengan epsilon 0 A per D. Gitu loh. Dah, jadi sampai sini. Jadi, ukuran kapasitor itu, kapasitas kapasitor itu, tergantung kepada apa? Tergantung kepada bahan dielektriknya, satu. Tergantung kepada apa? Luas. Jarak Ini, juga. Platnya, ya. Yang ketiga tergantung apa? Jarak pisah antara dua plat. Tapi jarak pisahnya itu berbanding terbalik. Artinya kalau dia makin pendek, makin dekat, dia kapasitasnya makin besar. Kalau jaraknya dijauhin, kapasitasnya makin kecil, gitu loh. Paham ya? Ya, Pak. Nah, ada pertanyaan lagi. Kenapa? Kenapa jarak itu mengakibatkan berbanding terbalik? Makin dideketin, makin besar kapasitasnya, makin dijauhin malah makin sedikit kapasitasnya. Coba, ada yang bisa ngasih penjelasan nggak?
dari Karena persamaan ini. Kayak Iya, medan Pak. magnet gitu gak sih, Pak? Kan kalau dialirin negatif, nanti yang positifnya ketarik sama yang negatif. Jadi Iya, kalau semakin dekat, daya tariknya semakin besar. iya, betul sekali. Jadi itu terkait dengan ya gaya tarik lagi, medan listrik lagi, ya kan? Benar. Jadi kalau di dekat ya makin kuat ya kan? Benar nggak? Nih medannya makin kuat kalau makin dekat. Kamu lihat di sini nih persamaan ini. Makin dekat, medannya makin kuat sehingga dia kemampuan dia membuat polarisasi semakin besar. Tapi kalau dia makin dijauhin, medannya melemah. Kemampuan membuat polarisasinya juga berkurang. Paham ya? Ya, Pak. Ya, bagus sekali. Paham, Pak. Hebat sekali anak-anak ya. Senang sekali saya mendengar jawaban-jawaban kalian. Kalian udah baca tentunya. Oke. Nah, ini saya foto, saya share lagi ke grup. Nah, hari ini kita udah dapet tuh pengertian kapasitor, terus sampai nurunin rumus kapasitor, kapasitas-kapasitor ya. Sampai nurunin rumus kapasitas-kapasitor. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya lanjut lagi? Ayo. Kalau nggak ada, saya hapus ya ini ya. Pak, Ya, boleh. saya kan pernah lihat kapasitor yang kecil banget ya, Pak. Itu dia itu pembatasnya udara apa enggak, Pak? Aduh, nggak tahu ya. Ada penjelasannya sih. Bisa isinya bisa kertas, bisa jarang yang udara. Kalau udara mah kecil kapasitasnya. Biasanya kertas. Ada dua jenis kapasitor ya kalau di pasarannya nih elektronik itu ada yang elektrolit dan non elektrolit. Ya, ada yang elektrolit, ada non elektrolit. Yang non elektrolit itu bisa kertas, bisa udara, bisa plastik, mika ya. Tapi yang elektrolit itu cairan atau tertentu ya ada khusus. Nah, dia biasanya kalau elektrolit itu bisa punya kapasitas yang lebih besar dibanding non elektrolit. Oke, Pak. Nah, non elektrolit biasanya kapasitasnya nggak terlalu besar. Kalau yang non elektrolit itu kapasitornya maaf ya, ya tetap ada plus minusnya sih. Yang non elektrolit tapi nggak, yang elektrolit nggak boleh ketukar. Kaki panjang dan kaki pendeknya nggak boleh ketukar yang elektrolit. Gitu. Yang non biasanya sih masih bisa sih kayak ketukar-tukar masih bisa kalau yang non elektrolit. Oke, Pak. Nah, jadi yang elektrolit nggak boleh ketukar ya kaki panjang dan kaki pendeknya ya. Kalau ketukar bisa membuat kapasitornya rusak. Oke, mengerti sampai di sini? Ngerti, Pak. Saya hapus ya. Nah, tadi ketika plat tadi di cas ya, plat kapasitor tadi di cas, tadi kan dihubungkan ke baterai. Nah, kalau kita plot gitu ya, kita ukur tegangan baterainya, tegangan kapasitor, kasih voltmeter di sini, kita kasih voltmeter, di sini, ini tegangan, ini waktu. Nah, tegangan antara kapasitor itu awal-awal sebelum dicas dia 0 dulu. Tegangan baterai tertentulah V ya misalnya ya. Nah, atau VO lah misalnya. Nah, awal-awal sebelum dicas ketika dia dihubungkan tegangan kapasitornya masih 0. Terus perlahan-lahan dia akan naik. Naik pelan-pelan sampai tegangannya sama dengan tegangan baterai, hampir sama atau 98% sama dengan tegangan baterai. Nah, pada saat itu dikatakan dia udah fully charge, udah penuh. Fully charge ya, udah penuh gitu loh. Nah, setelah itu kapasitor dilepas dari baterai, kemudian dipakai buat nyalain lampu. Nah, misalnya lampu di sini LED, maka LED-nya nyala, tapi cuma sebentar. Ya, LED-nya nyala cuma sebentar. Ini V, ini V0, jadi tegangannya arus itu berpindah. Ini waktu. Arusnya berpindah dari kapasitor, tadinya kan udah penuh tuh di sini. Ini jadi negatif-negatif, ini positif-positif-positif. Nah, setelah penuh, elektronnya bergerak pindah ke sini, mengalir. Nah, akibatnya lampu nyala. Tegangannya mulai drop dari awalnya segini, turun pelan-pelan, gitu loh, sampai habis. Nah, ini yang pertama tuh namanya charging, di charge. Yang kedua namanya discharging, dikosongkan. Seperti HP juga nih, ngecas ini kosong.
cas kosong gitu loh. Paham ya? Nah, Paham, Pak? nah, ada disebut yang namanya waktu spesifik ya, waktu spesifik dari kapasitor itu untuk mengisi atau mengosongkan. Nah, waktu itu disebut sebagai waktu RC, disebut sebagai waktu RC atau dilambangkan dengan TRC. Nah, itu ya. Jadi inilah konstanta waktu. Jadi sekian 68% penuh, biasanya 68 waktu RC itu diukur dari segini. Nah, ketika dia 68% penuh, nah itu disebut sebagai waktu RC gitu, waktu RC. Spesifik. Jadi paling sekian kali waktu RC dia udah penuh gitu loh. Makin besar kapasitasnya mungkin masih makin lama ngecasnya. Makin lama ngecasnya, makin besar kapasitasnya, makin lama ngecasnya. Nah, di Google Classroom saya ada tayangkan ada video tentang percobaan mengukur waktu RC, pengosongan dan pengisian kapasitor. Ya, saya punya kapasitornya agak gede. Nah, saya di sini masih ada enggak? Oh, udah nggak ada, dipindahin. Nah, itu bisa dilihat di Google Classroom bagaimana kapasitor itu diisi dan dikosongkan. Nah, oke, jelas ya ini bagian ini. Jadi kapasitor itu bisa diisi dan dikosongkan. Nah, bisa juga kapasitor itu diisi, dikosongkan, diisi, dikosongkan terus-menerus. Waktunya itu sangat singkat misalnya. Sebuah kapasitor mungkin punya waktu pengisian atau waktu RC cuma sepersekian atau seper 10 milidetik ya, atau sepersekian milidetik, sangat cepat, sehingga dia bisa isi kosong, isi kosong, isi kosong. Akibatnya kalau dia diisi kosong itu artinya apa? Artinya kan siklus ya, artinya grafik tegangannya kan gini, artinya isi kosong, isi kosong, isi kosong, dan seterusnya ya. Paham nggak? Iya, Pak. Nah, ini sebenarnya mirip kayak apa sih? Kalau kita belajar di matematika atau di fisika, apa ini? Gelombang ya. Gelombang, betul. Gelombang itu punya apa? Apa ini? Panjang gelombang. Periode ya, panjang gelombang, periode, ada juga frekuensi ya kan? Iya, Pak. Ada frekuensi. Jadi kapasitor pada fungsi yang lainnya bisa dijadikan sebagai sumber getaran. Sumber getaran. Nah, sumber getaran itu bisa menyebabkan apa? Getar. Bisa bikin bunyi. Ya. Rangkaian elektronik bikin sirine mobil. Ya, Energi, Pak. ngingong bisa bikin bunyi, bisa bikin apa lagi? Energi, Pak. Termasuk nggak? Iya, energi. Ya, bunyi kan energi ya, benar, bikin bunyi. Ya. Kan pernah ada mainan, kamu mungkin punya HP mainan tuh yang dijual 10.000 atau 15.000 tuh di abang-abang. Asiknya di pinggir pantai. Nah, ya, ada nggak HP yang kayak gitu mainan anak-anak kecil tuh? Iya, dulu. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Tahu, Pak. itu diantaranya pakai kapasitor. Nah, dia bisa jadi sumber getaran. Gitu loh. Setelah digabung dengan rangkaian yang lain, dengan transistor, dengan hambatan. Nah, jadilah dia isi kosong, isi kosong, isi kosong dalam durasi yang sangat cepat. Kalau dia dihubungkan dengan lampu LED jadi kedap-kedip, nyala mati, nyala mati, nyala mati, gitu loh. Kalau Iya, kita Pak. bisa atur timingnya, maka efeknya bisa seperti kelihatan berjalan. Nah, yang sekarang dipakai untuk 17-an Agustus itu ya, atau lampu Natal ya. Nah, Iya. gitu. Jadi sumber getaran. Selain buat bunyi, buat apa lagi coba kira-kira? Getaran ya. Nah, ya dia bisa jadi pemancar juga, pemancar gelombang, pemancar atau penerima. Nah, pertama dipakai radio, gelombang radio, radio wave, bikin siaran radio, menerima siaran radio. Nah itu pakai kapasitor.
ya. Bikin TV juga sama, TV tuner buat nangkep siaran TV atau pemancar TV juga sama. Gitu. Selain itu, selain radio juga bisa juga bikin, sekarang bahkan frekuensinya ditinggiin lagi, bisa jadi infrared. Infrared buat apa? Buat remote, ya. Ditinggiin lagi frekuensinya lagi, bisa bikin UV. Buat sterilisasi. Ditinggiin lagi frekuensinya lagi, waduh macam-macam ya. Udah dikombinasi dari rangkaiannya ya. Nggak cuma kapasitor tentunya yang dilibatkan. Tidak cuma kapasitor, nanti kita akan pelajari waktu pelajaran magnet, kita akan kenal yang namanya komponen lain yang namanya induktor. Gitu ya. Nanti di sana manusia bisa memproduksi banyak alat. Ada bahkan sinar X, sinar gamma dan sebagainya. Sehingga banyak misteri di alam ini mulai terkuak satu persatu. Karena kan awalnya manusia cuma bisa mengindra dengan yang namanya bunyi dan cahaya. Nah, indera kita tuh terbatas dari bunyi apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Nah, sementara bunyi range kita cuma sangat kecil, 20 sampai 20.000 Hz. Kemampuan kita melihat juga sangat terbatas, antara durasi 400 nanometer sampai 700 nanometer. Atau kalau dibikin frekuensi berapa saya nggak hafal ya, sekian Hz sampai sekian Hz, kecil, pendek. Sehingga ada banyak sinyal di semesta ini yang nggak kita pahamin. Nah, begitu manusia mampu memproduksi pemancar atau penerima dengan frekuensi yang di luar yang ini, maka pengetahuan kita juga semakin luas. Kita tahu banyak hal di alam ini, gitu loh. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Saya pikir cukup ya penjelasan saya di sini tentang kapasitor dan berbagai aplikasinya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tambahkan sedikit, nanti saya akhiri. Nah, tambahannya saya pikir kamu baca sendiri aja. Ada pertanyaan? Boleh? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, terakhir sebelum saya akhiri, nah kapasitor itu di dalam rangkaian lambangnya begini. Tuh ya, 2 garis sejajar, beda sama baterai. Kalau baterai panjang 1, pendek 1 ya. Ini kapasitor, ini baterai. Gitu, beda ya. Nah, kapasitor itu juga bisa disusun seri, bisa disusun paralel. Paham ya? Nah, Ya. nanti kalau disusun seri gimana? Disusun seri itu begini. Nah, kalau disusun paralel gimana? Paralel itu kayak gini. Nah, gunanya buat apa disusun seri dan disusun paralel? Coba gunanya buat apa? Buat biar bisa fokus ke mana-mana, Pak. Ya. Misalnya kalau bisa dibutuhin ke lampu ya bisa fokus ke lampu, yang lainnya di stop mungkin atau mungkin diperkecil gitu, Pak. Ya, buat menyesuaikan kebutuhan ya, yang kamu jawab ya Wahyu ya, benar. Jadi dipakai kapasitor disusun seri paralel tuh agar bisa menyesuaikan kebutuhan. Kalau disusunnya seri, artinya apa nih? Ini muatannya tersimpan sama semua, Ki ya, muatan totalnya juga Ki. Jadi di sini kita hanya menambahkan tegangannya saja. Tegangannya makin besar kalau di sini ya. Tegangan makin besar. Nah, terus jadi kapasitas kapasitor yang gabungannya jadi lebih kecil. Karena kalau seri ngitungnya kebalikan sama hambatan. Seper-seri sama dengan seper-C1 tambah seper-C2 tambah seper-C3. Sebaliknya kalau paralel kapasitasnya jadi meningkat. Nah, jadi kayak gini. Juga lebih cepat ya, Pak? Ya, kebalikannya sama hambatan ya. Kalau hambatan kan kebalik tuh, serinya yang serinya yang jumlah, paralel yang seper. Ya, ingat nggak? Ya, nah, kapasitor tuh bedanya itu sama hambatan. Gitu. Oke, selebihnya kamu lihat di Google Classroom ada latihan, silakan dikerjakan dan dibaca-baca. Nah,
Ada lagi sebenarnya aplikasi yang lebih canggihnya lagi, touchscreen yang kita pakai di HP juga pakai kapasitor. Ya, pakai kapasitor. Kenapa pakai kapasitor? Yang divariasikan apa yang di HP itu? Nah, ketika ditekan, ini jaraknya memendek, gitu loh. Jadi nilai kapasitas C-nya itu berubah-ubah ketika ditekan dan tidak ditekan. Nah, itulah yang dideteksi oleh komputer, oleh prosesor, ya, sehingga ada beda antara tertekan dan tidak tertekan, gitu. Jadi itu sensornya, Pak, bisa jadi Iya, sensor. betul, sensornya di situ. Capacitive touchscreen. Ya, canggih ya teknologi manusia udah sampai sana. Oke, cukup sampai di sini. Nah, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya mau refleksi ya. Sejauh ini kamu boleh menyampaikan kritik dan saran terhadap pelajaran saya. Terbuka dan saya tidak pernah mempermasalahkan apapun yang kamu sampaikan. Tidak ada kaitan dengan nilai dan apapun. Semua buat perbaikan buat diri kamu dan juga nanti ke saya buat feedback saya supaya saya ke depan mengajar lebih baik lagi. Boleh sampaikan sekarang, kalau enggak boleh ditulis. Ya kalau sebenarnya nggak usah sungkan lah, biasakan untuk menyampaikan langsung. Kalau mau japri ya boleh nanti setelah ini. Tapi yang mau ngomong langsung saya tunggu juga sekarang. Silakan, monggo. Billy kali. Bagus, Pak. Udah, Pak. Enggak apa-apa, justru saya pengen dengar yang kurangnya. Ya saya pengen dengar yang kurangnya. Gitu. Gimana Billy? Yang perlu saya perbaiki apa, Will? Kurangnya, bentar, Pak. Mungkin gimana ya, Pak? Penjelasannya juga udah, Pak, sebenarnya, Pak. Latihannya kurang kali ya? Oh, nggak tahu deh, Pak, kalau latihan saya. Iya, ya, oke. Ya, yang lain mungkin Billy atau ya Wahyu? Ada? Buat PJJ ada praktek ya, Pak? PJJ nggak ada praktek ya? Kamu kesulitan ya pengen praktek ya? Oh iya, oke, baik. Saya punya sebenarnya aktivitas praktek buat kapasitor ya di Google Classroom. Mungkin kalau ada pertemuan lagi kita bisa praktek kapasitor. Tapi kalau kamu bisa beli ya bagus. Kalau kamu bisa beli, kalau nggak bisa beli saya bisa bantu tayangkan videonya buat kamu. Kamu cuma nyatet doang, gitu. Ya tergantung kamu pilih mau yang mana. Mungkin ini doang, Pak. Apa namanya? Kalau setiap pelajaran kan Bapak naruh video gitu kan di sub pembelajarannya kayak bab-bab gitu kan, Pak. Ya. Nah, mungkin kurangnya kalau menurut saya, Pak, Bapak tuh kurang ngasih contoh soal. Jadi kalau saya ya, saya tuh rada kurang bisa gitu, Pak, buat ngerjain. Kayak misal contoh soal ini dikasihnya tuh misal rumus V sama dengan I kali R. Saya bisa ngerjain yang I kali R. Tapi mungkin kalau misalnya I-nya nggak diketahuin terus nyari I dulu atau apa, jadi kayak udah soal modifikasi lah, Pak. Iya. Saya kurang tahu gimana cara-caranya. Ya. Soalnya Bapak juga jelasinnya kan yang basic gitu. Baik. Ya, makasih Wahyu ya. Makasih Wahyu. Ya, latihannya memang saya masih kurang ya contoh soalnya ya. Nanti bisa saya tambahkan lagi ya di YouTube ya Yu ya. Saya tambahin contoh soalnya. Ya saya memang kemarin hanya concern kepada penjelasan teoritis saja ya. Kurang memberikan penjelasan tentang soal-soal dan rumus ya. Oke, itu Pak, jadi lebih ke arah penerapannya gitu loh, Pak, sistem penerapannya. Jadi kayak ini tuh harusnya ditaruh mana gini-gini. Jadi kayak rada bingung aja gitu, Pak, kalau saya. Tapi kalau misalnya yang lain kurang tahu deh, Pak. Ya, baik, makasih Wahyu. Bagus, makasih sarannya. Ini maafnya udah datang ya si Marcel ya. Maaf ya, saya sapa Marcel dulu. Marcel udah ada ya? Halo Marcel. Udah ada belum? Tadi sih ada. Ada ya? Oke, bagus. Makasih dia udah pada hadir semuanya. Senang sekali bisa bertemu kalian hari ini. Nanti siang jangan lupa ya kerjain latihan ulangannya ya. Marcel juga ingat ya, jangan lupa ya. Kalau butuh bantuan japri ke saya boleh ya. Bintang juga ya. Oke, Pak. Marcel, Oke, Pak.
Marcel butuh bantuan, boleh japri ke saya, Marcel ya. Boleh saya bantu kalau kamu mau ini mau tutor, mau nanya-nanya soalnya mau gimana, boleh japri ke saya. Nanti sebentar saya taruh di grup tipikal soal sama sedikit trik untuk menjawab soal-soal ulangan nanti ya. Oke. Baik, Pak. Marcel, maaf, boleh nggak saya komunikasi dengan kamu habis ini lewat telepon atau apa? Sebentar. Boleh, Pak. WA saya ya, sebentar ya, biar saya tahu nomor kamu. Sebentar Oke, aja. Pak. Oke, saya mau ini aja melengkapi semuanya biar selesai. Oke, makasih ya semuanya ya atas perhatiannya. Saya senang sekali bertemu kalian hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mencapai cita-cita yang kalian tetapkan sejak sekarang hari ini. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya. Iya. Besok nggak ngajar, Pak.